pagi jemaat Tuhan, Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini semua karena seizin Tuhan kita bersama-sama boleh menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah Natal kita bersama pagi hari ini. Biar kita boleh bersama-sama siapkan hati kita. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesehatan. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa menikmati hari-hari ini. Tapi kita pada pagi hari ini berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Pagi hari ini Tuhan kami bawa sembah dan pujian kami bagi Engkau Raja. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami perlu akan Engkau Bapa. Menjamah setiap hati kami. Banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat. Tuhan
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih sekalipun kami ada dalam lembah kelam, tangan kasih-Mu tidak pernah lepas atas hidup kami Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup.
Tuhan setiap sembah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segala-galanya dalam hidup kami. Engkau datang ke dalam dunia ini Tuhan untuk menjalankan misi Bapa di surga. Engkau setara dengan Allah, namun Engkau meninggalkan kesetaraan itu demi kami umat manusia. Itulah peristiwa Natal. Kami boleh merayakan, kami boleh menikmati ucapan syukur ini Tuhan. Engkau telah lahir ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sampaikan pesan-pesan Natal sehingga kami semakin solid, semakin bertekun, semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat Natal, puji Tuhan. Bila ada yang datang tidak ada kebagian kursi, tolong disiapkan lagi di bagian belakang. Ya saudara, di bagian belakang ada, di depan ada baris kedua. Ya puji Tuhan, nanti tolong asirnya diatur. Puji Tuhan, pagi hari ini ibadah yang pertama kita boleh menikmati suasana Natal. Saudaraku, di tanggal ini kita merayakannya. Dan juga nanti tanggal 25 Desember ada ibadah Natal jam 7 pagi. Saudara, mohon diperhatikan di warta gereja dan juga pengumuman. Karena mungkin tadi pagi ada yang hadir. Loh, pintu gereja masih tertutup. Ya saudara ya, tadi jam 7. Karena khusus hari ini, minggu ini, tanggal 20 Desember, ibadah yang pertama jam 8 pagi. Puji Tuhan, kembali dengan suasana seperti ini, kita bersyukur saudaraku, mungkin yang kesekian kali kita boleh menikmati atau memperingati merayakan Natal. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita memahami esensi Natal itu yang sebenarnya. Di Alkitab, di
Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Artinya saudara, bahwa Natal adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk kita umat yang berdosa. Saudara, sementara agama adalah usaha manusia untuk datang kepada Allah. Tidak ada usaha perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia sampai mencapai Tuhan. Itu sebabnya kekristenan adalah Allah yang datang turun ke dalam dunia ini menjadi sama dengan kita manusia. Saudara, supaya apa? Supaya dia menyerahkan nyawanya mati, saudara, lalu bangkit dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. Saudaraku, inilah pesan Natal. Ketika memasuki bulan Desember, dunia memperingati bahkan merayakan. Nah, secara umum, secara universal, mereka memperingati merayakan bukan secara religius, tetapi merayakan memperingati yaitu suasana Natalnya dengan dekorasi, dengan kemegahan, kemewahan dan pohon-pohon Natal. Kalau kita bersyukur, pohon Natal kita murah meriah karena dengan dari bahan sedotan limun. Nah, Alkitab kita luar biasa. Lalu ayat 12-nya dikatakan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudaraku, Natal ini akan membawa pembaharuan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. 2020. Mungkin yang kesekian kali kita mengikuti perayaan atau memperingati Natal. Sudah adakah pembaharuan dalam kehidupan kita? Ayat-ayat yang berikutnya, mengapa digambarkan seperti ini saudaraku? Dan hari ini saudara, Kristus itu bukan lagi bayi, tetapi dia adalah raja di atas segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang dalam Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan ketika dia menjumpai umatnya menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Pujiannya luar biasa. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Wih, naik lagi satu oktav. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Naik lagi saudara. Ya. Inilah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika dia melihat orang-orang yang dikasihinya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa dibaharui dan memperbaharui kehidupannya. Karena Tuhan menginginkan berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Saudara. Nah kalau ada orang yang sudah dengar firman, tahu firman tapi enggak berubah, bahasa Jermannya ndablek. Saudara. Nah inilah yang dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi ketika Natal membawa pembaharuan bagi umat manusia. Juru selamat telah lahir ke dalam dunia ini. Inilah kabar sukacita yang berisi keselamatan bagi dunia. Telah dinyatakan, direalisasikan oleh Bapa melalui dan di dalam Tuhan Yesus. Saudara. Saudaraku, apa itu pembaharuan? Saudara, kita mungkin sering mendengar kata-kata ini. Dibaharui, pembaharuan, di-upgrade. Yang punya handphone udah lemot. Wah, di-upgrade dah katanya. Nanti kalau ikut Zoom, suaranya nggak keluar, mulutnya aja yang menggap-menggap gitu. Di-upgrade atau dilem biru kata Pak Teja. Dilempar beli yang baru gitu ya. Saudaraku, kita kembali bahwa kita melihat bahwa apa itu pembaharuan. Saudaraku, Natal membawa pembaharuan. Pembaharuan pola pikir, pembaharuan motivasi. Saudara, ketika kita mengikut Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, pola pikir ini harus diperbarui.
Bahkan motivasi kita dalam mengikut Tuhan juga harus diperbaharui. Karena selama ini begitu banyak orang memutuskan untuk berjemaat, bergereja dalam sebuah gereja lokal dengan keinginan dan tujuan yang berbeda-beda. Mayoritas mencari gereja yang full AC, full service. Banyak orang hari-hari ini memutuskan untuk datang bergereja lokal dengan tujuan dan motivasi yang berbeda-beda. Oh, yang penting saya udah nyaman di sini. Saudara, bukan soal kenyamanan, tetapi bagaimana kehidupan rohani saudara bertumbuh atau tidak. Amin. Saudaraku, inilah pesan Natal, yaitu Natal membawa pembaharuan bagi umat manusia. Pola pikir, motivasi kita dalam memutuskan untuk datang beribadah itu juga harus diperbaharui. Saudara, biasanya orang-orang yang hanya ingin mendapatkan kenyamanan, khotbah yang ringan-ringan, pokoknya bicara tentang berkat dah. Jangan bicara bagaimana jemaat harus bertumbuh, melakukan kehendak Tuhan, bagaimana mengalahkan daging. Wah, ini rumit katanya. Karena apa? Karena mereka atau jemaat sudah terbiasa dengan hal-hal yang nyaman. Ternyata dasar kerohanian dan motivasi mereka menjadi Kristen lemah, kekanak-kanakan. Tidak bisa menjadi dewasa. Untuk yang kesekian kali ketika kita merayakan memperingati Natal, sudah adakah pembaharuan dalam kehidupan saya dan saudara? Pola pikir, motivasi kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan semakin akurat atau tidak? Saudaraku, apa berkatnya? Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini tidak menjanjikan kita akan selalu memasuki area kenyamanan. Karena tujuan hidup dan motivasi yang lemah itu akan hanya mendapatkan kenyamanan di duniawi, saudara. Ini bicara tentang Kristen duniawi yang hanya menikmati kenyamanan, tetapi tidak mau bayar harga. Tahu dong, ngerti dong, ini pandemi. Saudara, kita berhikmat anak-anak Tuhan, amin. Tuhan menghormati, menghargai iman saudara. Saudaraku, karena apa? Dengan protokol kesehatan kita bisa mengikuti ibadah. Saudaraku, bayangkan kalau ada dari awal, dari bulan Maret sampai hari ini tidak pernah beribadah. Tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah bersekutu, saudara. Bayangkan seperti apa kekristenannya. Nah, kembali bahwa sekian waktu lamanya dalam mengikuti, bahkan menjadi orang percaya, sudah seharusnya kita menikmati anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena pimpinan Roh Kudus. Ada suatu musim rohani di saat pandemi tahun ini, di mana ada kemurahan Tuhan untuk merombak ulang. Bahkan setiap motivasi yang salah dalam mengiring Tuhan diluruskan. Amin. Kita mau menjadi Kristen yang sangat bertumbuh, semakin matang secara rohani. Semakin mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, motivasi yang salah hanya akan membuat orang terjebak dalam area kenyamanan, menjadi petualang rohani. Sedangkan Tuhan sedang membangun jemaat dengan konsep ikat janji. Apa itu konsep ikat janji? Di Alkitab, jemaat yang terikat dengan gereja lokal tidak pernah, saudara, mengalami sesuatu karena hal ketika dia terhubung, dia mengalami ikat janji dengan gereja lokal, maka dia akan terhubung dengan Bapa di surga. Di dalam Alkitab dikatakan Keluaran pasal 34 ayat 10, firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Amin. Ketika orang-orang percaya terhubung dengan Tuhan adalah orang-orang yang ikat janji di dalam Alkitab Keluaran 34 ayat 10, di mana Tuhan akan mengadakan suatu perjanjian. Ketika Tuhan mengadakan suatu perjanjian dengan umatnya, maka umatnya akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Tanpa ikat janji tidak ada hubungan dengan Tuhan. Wah, saya dapat rema ayat ini, saudara. Di kitab Keluaran pasal 34 ayat 10 dicatat, saudara, nanti dibaca lagi. Ternyata Tuhan itu Allah yang berjanji.
Dan janji Tuhan digenapi hari ini. Kalau saudara dapat hadir pada saat ini menikmati merayakan Natal, itu karena perjanjian Tuhan telah digenapi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Itulah ikat janji yang dari Tuhan. Makanya di Alkitab kita ada 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena Allah kita adalah Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Kita menjadi umatnya, dia menjadi Allah kita. Kalau saya dan saudara terikat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib. Amin. Saudara, ini janji Tuhan. Dikatakan di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Wah, luar biasa. Saudaraku. Nah, kita melihat berkat ketika kita menjadi umat, menjadi orang percaya yang ikat janji. Kita memiliki perasaan roh yang sama. Tiba-tiba ada sesuatu yang sama dengan kita. Bener loh. Tadi saya tuh mau telepon Pak Gembala. Ternyata sama loh gitu. Ada satu perasaan roh. Amin. Nah, orang yang ikat janji itu ada kerinduan yang terbaik untuk orang-orang yang ikat janji dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu menginginkan, berhasrat untuk melakukan yang terbaik buat umatnya. Ya, saudara. Orang yang ikat janji itu orang yang sama-sama. Tidak mementingkan diri sendiri. Saudaraku. Orang yang mementingkan diri sendiri, dia datang ke gereja mencari hamba Tuhan ketika dia butuh pertolongan. Saudara. Karena mereka tidak paham tentang ikat janji. Saudara. Puji Tuhan kalau pagi hari ini makna Natal yang sesungguhnya. Yang kesekian kali kita dapat mengikuti, memperingati, merayakan Natal. Saudara, kita semakin dibuka wawasan rohani kita. Kita semakin dewasa, semakin matang. Ada pembaharuan, pola pikir, motivasi dibaharui dalam mengikut Tuhan. Amin. Saudara, peristiwa Natal menjadi awal dari misi Bapa melalui Kristus untuk mempertemukan Allah dengan manusia. Oh, ini poinnya, saudara. Dengan peristiwa Natal ini, manusia yang terhilang tidak dapat terhubung dengan Bapa di surga. Melalui Tuhan Yesus, kita dapat terhubung kembali. Aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara, itulah makna Natal. Natal adalah bukti kasih Tuhan. Saudaraku, Yohanes 14 ayat 6 itu ya, saudara. Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini esensi Natal. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini sebagai jalan untuk umat manusia dapat terhubung dengan Bapa di surga melalui peristiwa Natal. Amin. Ya Kris ya, nanti begitu pulang, Kris dari mana? Tetangga bilang, habis dari gereja. Ngapain? Perayaan Natal. Oh, perayaan Natal apa sih? Ya pokoknya rame dah, ada pohon Natal. Tapi jawabannya enggak seperti itu sekarang. Karena apa? Mantap. Natal adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat datang ke dalam dunia sehingga saya diselamatkan. Iya, gue mau ke gereja lu dah. Kan gitu ya. Anak-anak Tuhan. Amin. Ketika kita memberi jawab yang benar, orang akan tertarik mengikut Tuhan. Peristiwa Natal adalah Tuhan menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan dan menjadi kepunyaannya, saudaraku. Inilah Natal. Karena tidak mungkin ada keselamatan bagi orang tanpa kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Jadi kehadiran Kristus ini membawa keselamatan, membawa kehidupan kekal. Kita akan menikmati kemuliaan Tuhan, kita akan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa. Mengapa perlu merayakan Natal? Saudara, kita lanjut aja ya, begitu waktunya terus berjalan, saudara. Jadi Natal ini adalah peristiwa bagaimana misi Bapa melalui Kristus mempertemukan umat manusia yang berdosa dengan Bapa di surga agar manusia dapat berelasi kembali, agar manusia dapat terhubung kembali dengan dan menikmati kemuliaan Tuhan, bahkan memiliki kehidupan yang kekal. Inilah Natal. Pertanyaannya, bagaimana dikatakan sikap menyambut Natal
perlukah merayakan Natal, saudaraku? Bapak Ibu bisa memahami, bisa menjawab sendiri bahwa perayaan Natal itu bukan karena mewah, megahnya, dekorasi, bukan karena konsumsinya. Tetapi bagaimana sikap menyambut Natal, bagaimana perlukah kita merayakan Natal, saudaraku? Seperti apa dan bagaimana kita memaknai Natal itu? Buka hati kita, saudara, supaya kasih anugerah Tuhan semakin terus membuka hati kita untuk menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan telah lahir ke dalam dunia ini, bahkan dia mati, dia bangkit untuk dosa-dosa kita. Ini makna Natal yang sesungguhnya, saudaraku. Kita akan melihat bahwa bagaimana ketika kita mulai memberikan waktu lebih banyak untuk mencari wajah Tuhan, maka roh kita akan kembali menjadi kuat sehingga dapat menyingkirkan segala bentuk kedagingan. Itulah yang dikatakan Natal mempertemukan kembali manusia dengan Allah. Dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara, ini melengkapi bagaimana peristiwa Natal bahwa Kristus adalah penggenapan nubuat Mesias dalam perjanjian lama yang mempersatukan kembali Allah dengan manusia agar mengalami pemulihan yang erat dengan Bapa. Itulah Natal, amin. Saudara, di dalam keempat Injil kita memahami bahwa manusia, saudara, dapat dipertemukan dengan Allah, saudara, karena ini merupakan penggenapan nubuat Mesias dalam perjanjian lama. Ditulis dalam keempat Injil, saudara, sehingga Tuhan ingin kita masuk ke dalam hubungan yang berkualitas. Amin. Puji Tuhan, orang beragama Kristen dapat beribadah, datang ke gereja. Puji Tuhan. Tetapi saudara, sekedar menjalankan agama, sekedar beribadah, bergereja, saudara, tidak cukup. Karena Tuhan ingin kita masuk ke dalam hubungan yang berkualitas. Apa itu berkualitas? Orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang senantiasa terus merenungkan firman-Nya. Bahkan di gereja kita terus belajar sampai hari ini kurang lebih 12 tahun melalui 4M. Menerima firman, merenungkan firman, melakukan, membagikan firman. Amin. Kita mau menjadi orang-orang yang terus memiliki hubungan yang berkualitas. Itulah Natal, mempertemukan kembali manusia dengan Allah. Saudaraku, mengapa kita perlu, seperti apa dan bagaimana kita memaknai Natal? Natal adalah anugerah Tuhan. Ketika kita ada dalam suasana seperti ini, ketika kita membuka hati menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anggota keluarga kerajaan sorga. Amin. Janji Tuhan membawa kita untuk memerintah bersama Kristus di dalam kekekalan. Kita perlu merayakan Natal dengan pujian pengagungan tertinggi kepada Allah yang mulia dan dahsyat. Saudara, karena Natal membuka jalan kepada manusia untuk beroleh keselamatan. Saudara, jadi saudara, itulah peristiwa Natal yang sebenarnya. Peristiwa Natal adalah bukti kasih Tuhan. Peristiwa Natal adalah mempertemukan kembali manusia dengan Allah. Karena Tuhan adalah jalan, kebenaran, keselamatan. Saudara, itulah peristiwa Natal. Amin. Ya, puji Tuhan. Suasana Natal tahun 2020 ini dengan mengenakan masker, saudara, itu tidak mengurangi rasa sukacita kita. Ya, ketika kita hadir, kita menyembah Dia. Saudara tadi merasakan enggak? Ya, waduh, saya menikmati suasana Natal tahun 2020 ini. Saudaraku, kami juga ada di grup, mungkin juga ya ada orang-orang yang enggak sampai menikmati Natal seperti ini. Saudaraku, mereka dipanggil Tuhan lebih dahulu dengan kondisi pandemi seperti ini. Dan mungkin yang tidak bisa hadir karena ketakutan. Tetapi puji Tuhan, kita juga orang-orang yang beriman, kita percaya
hidupku di tangan Tuhan. Amin. Kita berhikmat, saudaraku, tetap menjaga dengan protokol kesehatan, saudara ya. Kita juga turut belasungkawa dengan sahabat-sahabat yang telah dipanggil Tuhan lebih dahulu, saudara. Biarlah pesan Natal ini semakin memperbaharui pola pikir motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa, kita mengucap syukur. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami mau terus dibangun menjadi orang-orang yang semakin matang secara rohani. Natal membawa pembaharuan pola pikir dan motivasi dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap umat-Mu. Di tengah-tengah suasana Natal pada tahun ini Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, menjamah kami, memperbaharui hidup kami. Biar setiap kami semakin berkenan di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, kemuliaan hanya bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.